saya Latifah Hanum Lubis dari SDN Citerep 06, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bogor. Di sini saya bersama rekan saya akan mempraktek posing tugas demonstrasi konseptual modul 2.3 bersama rekan saya di sebelah kanan, Esti Kristika Sari dari SD An-Nahl Islamic School, dan rekan saya di sebelah kiri, Rasana dari SMP 2 Citerep. Oke, terima kasih. Selamat Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam. Oke, sekarang Ibu akan melakukan coaching ya. Iya betul Bu. Tentang apa kalau saya boleh tahu Bu? Ada salah satu murid saya yang lagi bermasalah Bu dengan salah satu guru. Jadi menurut anak tersebut, dia kok nilainya jadi paling kecil terus gitu. Padahal dia sudah belajar, sudah mengerjakan semua tugas dengan tuntas. Tapi kok nilainya paling kecil aja, seperti itu katanya Bu. Oh begitu ya Bu ya. Oke, kompetensi apa yang Ibu ingin capai dari kegiatan coaching ini? Dari kegiatan ini saya menginginkan saya bisa menghadirkan diri sepenuhnya, karena kita akan melakukan coaching dengan murid ya. Jadi saya akan berupaya untuk menghadirkan diri sebagai mitra. Jadi biar anak lebih bebas dan lebih leluasa, lebih terbuka untuk bercerita ke saya, rencananya seperti itu Bu. Oh iya Bu. Terus indikator apa yang ingin Ibu capai setelah mengadakan coaching ini? Selain tadi untuk menghadirkan diri sepenuhnya, saya juga akan coba memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot biar anak tersebut bisa menggali sendiri idenya sehingga bisa menemukan sendiri masalah, solusi dari permasalahannya. Maksud saya seperti itu. Oh iya Ibu. Mangga silakan Ibu, coachingnya dimulai saja. Iya. Saya akan mengamati saja, nanti kita akan bertemu lagi ya Bu ya. Iya. Oke ya. Atur nuhun Ibu. Iya, terima kasih Ibu. Izin saya memanggil anaknya dulu Bu. Iya. Esti, ada apa? Kok kamu berdiri aja di sana? Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Boleh saya ganggu waktu Ibu sebentar? Oh iya, mangga. Ayo kita ngobrol di dalam aja ya. Ada apa nih? Tadi Ibu lihat kamu kok berdiri aja di luar. Ada apa? Ada yang mau kamu ceritakan ke Ibu? Iya Bu, saya ada yang dirasa aja nggak nyaman Bu di sebuah mata pelajaran Bu. Nah, kira-kira apa yang selain itu yang mau kamu ceritakan ke Ibu? Saya itu bingung, seperti merasa diperlakukan tidak adil oleh guru tersebut Bu di dalam mata pelajaran itu. Nah, terus harapan kamu dari kamu ketemu sama Ibu nih, ngobrol sama Ibu, kira-kira apa yang kamu inginkan dari hasil sekarang nih diskusi sama Ibu? Ya, saya ingin mendapatkan solusi dari Ibu dengan masalah yang saya hadapi ini Bu. Nah, gitu ya. Terus ada lagi nggak? Iya, begini Bu. Jadi saya merasa diperlakukan tidak adil itu saya rasakan sejak guru mata pelajaran yang juga pembina ekskul itu menyarankan ke murid-murid untuk mengikuti ekskul jurnalistik itu gitu. Nah, saya kan tidak ikut ya Bu ya, sementara sebagian teman-teman saya hampir semuanya ikut seperti itu. Nah, sejak itu saya merasa setiap ada tes di mata pelajaran itu, padahal saya sudah merasa belajar, kemudian menjawab dengan betul, tapi saya mendapatkan nilai kecil dibandingkan dengan teman-teman saya Bu. Nah, selain perasaan tidak nyaman, merasa diperlakukan tidak adil, apa lagi yang kamu rasakan kalau Ibu boleh tahu? Ya, saya merasa diperlakukan tidak adil karena itu tadi Bu, saya merasa sudah menjawab dengan baik ya soal-soal yang saya kerjakan Kalau gitu. ada ulangan atau apa gitu ya? Tapi tetap aja nilainya kecil gitu. Jadi kan saya merasa penasaran Bu ya, dan saya berpikir si bapak ini nggak adil gitu Bu sama saya. Nah, selama ini ada nggak langkah yang sudah kamu ambil untuk menyelesaikan permasalahan ini? Coba Ibu lihat dulu ya, di sini ada nggak kira-kira nih apa aja?
Saya pernah sih Bu berniat untuk menemui beliau gitu, tapi belum jadi Bu. Saya merasa ragu-ragu dan takut aja gitu. Oh, jadi kamu hanya baru niat aja ya? Iya, Belum ketemu dengan belum, guru yang belum. bersangkutan ya? Iya. Nah sekarang kira-kira nih kesempatan yang kamu miliki sekarang apa coba? Tadi sih saya karena berniat ya, akhirnya saya mendatangi ruang beliau, tapi Oh, yang baru tadi kan sampai di ini depan ya, baru ya? sampai di depan pintunya saya udah ragu, akhirnya saya mundur Bu, nggak jadi. Terus kenapa sampai kamu nggak jadi? Ya itu tadi saya khawatir beliau marah, nanti malah nilai saya jadi kecil Bu. Tambah kecil gitu ya Iya. maksud kamu ya, takut seperti itu. Terus sekarang kamu mau coba nggak untuk menyelesaikan masalah ini? Oh mau sekali Bu, saya kan nggak mau nilai saya kecil terus Iya. Bu. Ya bagus ya, berarti kamu sudah berniat untuk ketemu dengan Iya. guru yang bersangkutan gitu ya. Iya. Nah terus yang ibu harapkan sih kamu segera melakukannya untuk menyelesaikan masalah ini Iya. gitu ya. Nah sekarang ibu pengen tahu nih, yang bikin kamu yakin gitu ya, kok kenapa sih nilai saya kok kecil terus? Kekuatan kamu kira-kira apa nih? Ya selama ini ya Ibu tahu ya, bukannya saya masih sombong, tapi kan saya tekun ya Bu belajar. Kemudian saya juga suka mata pelajaran itu, Iya, kemudian iya, saya itu selalu kamu mengulang-ulang pandai, gitu iya. kan pelajaran itu di rumah sebelum tes gitu Iya. kan. Hanya memang akhir-akhir ini saya kan masuk ke dalam grup olahraga pencak silat yang memang dalam pengasuhan KONI yang sebentar lagi memang mau ada event perlombaan Iya, Bu ya. kamu sehingga- mewakili Kabupaten Bogor iya, ya? Iya, Nah, seperti iya. itu Bu. Jadi memang banyak waktu saya yang dipakai untuk itu Bu, latihan gitu. Iya. Jadi apa karena kegiatan tersebut itu yang mempengaruhi kesulitan kamu dalam belajar? Jangan-jangan apa iya Bu ya? Coba sekarang kamu pikirkan lagi tentang nilai kamu nih. Kira-kira apa karena kesibukan kamu dalam latihan pencaksilat itu, atau karena memang kamu tidak ikut eskul jurnalis itu? Coba ditimbang-timbang lagi. Mana Memang penyebabnya? saya rasa memang ketika saya aktif latihan pencak silat itu memang sampai rumah tuh mulai capean Bu. Yang biasanya saya banyak menghabiskan waktu setelah maghrib itu membuka pelajaran, mengulang-ulang. Memang akhir-akhir ini jarang saya lakukan karena luar biasa capek, jadi langsung tidur aja gitu Bu. Apa itu berpengaruh ya Bu ya ke nilai saya ya? Jangan-jangan. kemungkinan akan seperti itu Iya. ya Sti ya. Jadi sekarang apa yang mau kamu lakukan coba? Ya saya tetap berniat tadi menemui beliau Iya. ya untuk penting kan Bu kita untuk Iya. mengonfirmasi ya betul Iya. nggak sih dugaan saya Bapak ini nggak adil gitu kan, supaya Iya. saya juga nggak selalu berprasangka buruk kepada beliau. Kemudian saya akan mencoba menyusun jadwal pelajaran yang saya sesuaikan dengan jadwal latihan saya Iya. sehingga tidak mengganggu pelajaran. Dan kemudian ada satu lagi nih Bu, kebetulan ada teman saya Aufa yang dia Iya. ikut eskul jurnalistik Jurnalis, itu. iya. Nah mudah-mudahan dia bisa membantu saya juga ya Iya. bagi-bagi informasi dari ekskul itu supaya membantu saya di dalam pelajaran mata pelajaran beliau ya Bu ya. Iya. Nah ibu sangat setuju sekali ya dengan solusi yang Iya. tadi kamu sudah katakan. Berarti kan sekarang kamu sendiri sudah tahu dan sudah ada solusi dari permasalahan Iya, kamu ini. iya. Dan tadi Alfa ya, Iya. ya kamu dengan Alfa memang kan selalu bersaing Iya, terus ya, iya, Esti ya. betul. Di sini kalau ibu Iya, lihat dari iya. nilai-nilai Iya. di pelajaran ibu sendiri kan memang keduanya kamu Iya. selalu bersaing terus nih. Betul Bu. Nah bagus sekali itu. Ibu sangat suka sekali dengan rencana kamu itu. Iya. Nah sekarang ibu mau tahu nih, karena untuk keberhasilan ke depan kan harus ada komitmen Iya, ya. iya. Nah, komitmen kamu ke depannya gimana nih biar terus prestasi kamu dua-duanya berjalan dengan seimbang. Ya, Gitu. yang pertama saya akan memperbaiki pola belajar saya. Oke. Kemudian saya akan Iya. manajemen waktu antara latihan dan belajar. Kemudian saya meminta bantuan Alfa juga nih Bu, Iya. nanti untuk ingatkan saya meskipun kita bersaing, tapi kita bersaingnya sehat loh Bu. Nah, iya Saling bagus. membantu. Iya. Iya. Berarti dalam suka dan duka Iya, ya, betul. baik ada masalah ataupun Iya. tidak, kamu selalu dengan Iya. Alfa ini ya Iya. berbagi terus ya Iya. dalam hal kebaikan. Iya. Jadi tadi kalau ibu catat di sini kamu akan meminta bantuan dari Alfa Iya. ya. Iya. Nah sekarang ada lagi nggak yang mau kamu lakukan? Dalam waktu dekat lebih cepat lebih baik gitu ya, saya akan menemui Bapak gitu ya untuk mengonfirmasi tentang itu tadi prasangka saya gitu.
Sip. Iya. Nah, Ibu sangat setuju sekali ya, Ibu acungkan dua-duanya nih jempol Ibu nih. Iya. Berarti nanti apa kamu mau sendiri atau mau minta tolong Alfa juga nemenin buat nemenin guru? Sementara yang sendiri sebentar? aja dulu Bu. Sendiri Iya, dulu. tapi saya juga cerita ke Alfa sih. Iya. Nah, Ibu sangat mengharapkan sekali ya kamu segera melakukannya biar segera apa yang selama ini menjadi kekhawatiran kamu, yang menjadi prasangka kamu, semuanya akan terbuka. Iya, Apa amin. sih sebenarnya yang menjadi penyebab nilai kamu turun? Iya, Gitu ya, iya. Isti ya. Terima kasih, Ya, Bu. Ibu doakan mudah-mudahan semuanya lancar dan Iya. kamu kembali lagi menjadi ranking Iya, 1. amin. Dua-duanya Terima ranking kasih, 1 Bu. deh di kelas Iya, kamu ya. terima kasih, Gitu ya, Bu. Isti ya. Iya. Ya, pokoknya Ibu selalu mendoakan Iya, kamu iya. biar Iya. selalu sukses. Iya, terima kasih waktunya Ya. Bu ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berarti sekarang saya Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam. Makasih Iya. Ibu sudah ketemu lagi dengan saya, Bu. Iya, sama-sama Ibu. Tadi saya sudah mengamati hasil coaching Ibu. Sekarang kompetensi apa yang sudah tercapai Ibu? Alhamdulillah Bu, dari proses coaching ini saya rasa kemampuan saya untuk mendengarkan secara aktif, kemudian menghadirkan diri sepenuhnya pada saat kita mendengarkan curhatan dari anak gitu Bu ya. Itu saya rasakan sih saya sudah melakukannya gitu Bu ya. Jadi tadi kalau saya rasa sih anak sudah bisa curhat semuanya, dia ceritakan ke saya gitu tentang permasalahannya tanpa ragu. Ya, Itu benar sih, Bu. sekali Bu Nur. Oke, untuk seterusnya atau selanjutnya apa yang ingin Ibu capai lagi? Kompetensi apa yang ingin Ibu capai? Iya, ke depannya Bu ya, saya ingin meningkatkan lagi kemampuan saya dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi kita bisa lebih menggali lagi anak untuk berpikir kritis sehingga dia bisa menemukan sendiri solusi dari segala permasalahannya. Iya. Rencananya sih itu Bu. Ya, benar sekali Bu Nur. Semoga nanti apapun itu bisa kita lanjutkan lagi ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Nur. Ya, atas waktunya. sama-sama. Terima kasih Ibu masukannya. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar. Assalamualaikum Bu Esti. Waalaikumsalam Bu Nur. Iya, apa kabar Bu? Baik, alhamdulillah. Mohon maaf Esti, saya mau nanya nih. Katanya hari ini mau ngadain praktek coaching ya? Iya, betul Bu. Oh iya, ada permasalahan apa Bu? Kebetulan rekan saya Ibu Latifah, dia punya masalah dengan salah satu muridnya yang tidak ada peningkatan Bu dalam hasil belajar karena malas menulis dan lebih banyak bermain gitu sukanya. Oh gitu. Nah, untuk keperluan tersebut, Iya. apa Ibu sudah menyiapkan rubrik penilaiannya Bu? Iya sudah Bu. Jadi alur percakapan yang nanti ingin saya terapkan di dalam praktek coaching ini adalah alur Tirta. Di situ ada nanti tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Iya. Rencananya nanti pada saat coaching ini indikator atau kompetensi apa yang mau Ibu kembangkan di sana? Saya ingin mengembangkan kemampuan saya dalam memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oh iya, oke, baik Bu. Dan mohon izin ya Bu Esti ya, nanti saya mau lihat nih, bukan bermaksud untuk mengamati enggak, tapi saya ingin melihat bagaimana proses dari coaching itu. Iya. Jadi, Silakan saya Bu. mohon izin ya, Mohon Bu. ditunggu nanti masukannya ya Bu Iya, ya. mangga silakan Ibu Iya, terima kasih dilanjutkan. Bu. Nah, sedang apa Bu Latifah? Kenapa saya lihat Ibu terlihat murung ya? Aduh, kaget Bu. Ini Bu, saya tuh bingung ya dengan murid saya nih, salah satu murid saya. Saya lihat kesini-sini tuh dia nggak ada peningkatan gitu Bu. Sementara teman-temannya alhamdulillah sudah ada peningkatan. Tapi kok ini anak, saya bingung nih bagaimana ya Bu ya caranya biar dia bisa seperti teman-temannya mendapatkan nilai ya yang lebih bagus gitu Bu. Oh, jadi Ibu sedang bingung nih karena Iya. satu anak yang tadi ya hasil belajarnya nggak meningkat gitu ya. Nah, berarti tujuan kita bertemu untuk itu nih Bu, kita ngobrolnya ya. Iya Bu, saya pengen lah apa masalah saya ini terselesaikan gitu. Saya mana tahu dengan sharing ke Ibu saya bisa mendapatkan solusi untuk menangani anak tersebut. Oh, baik. Nah, saya penasaran nih sejauh ini apa nih upaya yang sudah Ibu lakukan di dalam pembelajaran di kelas? Sejauh ini ya Bu ya, saya sudah
berusaha menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Saya juga sudah membimbing dia secara individu, Bu. Nah, terus sudah melakukan komunikasi dengan orang tuanya agar bisa membantu belajarnya Iya. di rumah gitu, Bu. Iya. Tapi tetap aja nih kayaknya belum maksimal gitu, Bu. Ini anak cenderung aktif. Jadi di kelas itu dia bermain, tapi menulisnya susah gitu, Bu. Iya. Tapi kalau untuk tanya jawab, alhamdulillah emang anak bisa gitu. Tapi untuk hasil tertulis, saya tidak bisa dapat Iya. gitu. Nah, menurut Ibu nih, coba diingat-ingat lagi dengan kebiasaan belajar anak itu, kemudian bagaimana kebiasaan dia belajar di kelas gitu. Adakah di situ yang mungkin Ibu terlewat melihatnya atau seperti apa terkait dengan anak yang satu itu ya? Oh iya, Bu, saya ingat nih, Bu. Waktu itu saya pernah lihat dia aktif di saat pembelajaran saya berhitung. Iya. Itu kebetulan saya memang mengadakan pembelajaran di luar kelas, Iya. Bu, dengan kegiatan belajar sambil bermain. Iya. Dia itu kelihatan seneng gitu, Bu, Iya, aktif iya. gitu. Iya, iya. Apa itu ya, Bu, ya yang harus saya lakukan lagi ya, Bu? Berarti Ibu sudah bisa melihat ya bahwa anak itu aktif saat dibawa di kegiatan outdoor keluar kelas gitu ya. Benar, Bu. Nah, menurut Ibu nih, ketika Ibu sudah mengetahui bahwa oh ternyata minat belajarnya adalah ketika dia belajar di luar kelas, dia menjadi lebih aktif. Kira-kira ada nggak rencana yang ingin Ibu lakukan setelah mengetahui itu? Mungkin, Bu, rencana yang akan saya lakukan ya, saya akan merancang kegiatan pembelajaran outdoor Ya. yang lebih menyenangkan dan menarik ya, Bu ya. Iya. Terus saya juga akan membuat media pembelajaran yang bisa dilakukan di luar ruangan atau di dalam ruangan kali ya, Bu ya. Iya. Yang agar dia itu terlihat lebih senang, aktif gitu. Iya. Jadi sepertinya bermain tapi belajar gitu, Bu. Iya, iya. Itu rencana yang luar biasa, Bu. Iya. Nah, untuk menjalankan rencana itu biasanya kan kita memang butuh dukungan ya. Iya, Nah, benar. Ibu mengharapkan dukungan dari siapa yang membuat Ibu bisa berkomitmen untuk merencanakan aksi itu menjadi sebuah aksi nyata seperti itu? Mungkin satu dukungan dari rekan sejawat ya, Bu Iya. ya. Terus kepala sekolah dan yang paling utama orang tua muridnya. Gitu. Itu dukungan yang sangat saya butuhkan. Iya. Nah, kapan kira-kira Ibu akan memulai aksi Ibu ini? Insya Allah secepatnya, Bu. Iya. Mungkin minggu depan saya harus cepat, Bu. Soalnya kan kita semester 2 ini udah gak lama lagi ya, Bu ya. Iya. Ini anak akan naik ke kelas 2. Saya ingin sebelum dia naik ke kelas 2 sudah banyak perubahan, Bu. Iya. Sudah ada peningkatan nilai lah ya, Bu ya gitu. Iya. Nah, Bu, waktu kita udah gak lama lagi nih. Iya. Nah, dari waktu yang kita sebentar ngobrol ini, kira-kira Ibu mendapatkan hasil apa nih dari obrolan kita? Alhamdulillah, Bu, hasilnya yang saya dapat, saya jadi mengingat kembali rencana program pembelajaran saya kemarin yang terlewat, Bu, sehingga saya sekarang mendapatkan ide atau solusi dari masalah saya, Bu. Alhamdulillah. Nah, nanti saya tunggu kabar dari Bu Latifah lagi ya Iya. tentang hasil dari rencana yang tadi sudah Ibu sebutkan di awal. Nah, Iya, Bu. saya pamit dulu ya, Bu, karena saya juga ada kelas nih. Ibu juga ada kan? Iya, Bu. Ya, Bu. baik. Terima kasih ya, Bu ya. Sama-sama, Alhamdulillah Ibu. saya sedikit lebih lega, Iya, sedikit alhamdulillah. lebih plong gitu, Bu, Iya. sudah bercerita ke Ibu. Iya. Ya, Ya, terima kasih. Bu. Sampai ketemu lagi nanti Iya, ya. sama-sama, Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Besti. Waalaikumsalam, Bu Nur. Ketemu lagi kita ya. Ya, Nah, alhamdulillah. iya, saya pengen tahu nih, tadi dari hasil coaching yang sudah Ibu lakukan, saya pengen tahu nih sekarang perasaan Ibu seperti apa setelah melakukan praktek coaching ini. Saya lega, Bu ya, karena bisa membawa coaching, akhirnya menemukan sendiri solusinya gitu. Dia yang punya masalah, dia sendiri tahu solusinya. Itu melegakan sekali, Bu, buat saya. Iya gitu. Jadi tadi apa aja yang sudah Ibu lakukan dalam proses itu? Ya, di dalam proses coaching tadi saya berupaya untuk bisa mendengarkan aktif ya. Saya fokus pada coaching, kemudian saya juga hadir penuh. Kemudian saya juga berupaya untuk menyampaikan pertanyaan yang berbobot gitu, sehingga di akhir kan coach menemukan sendiri solusi dari masalahnya. Iya, menurut catatan saya pun sama demikian, Iya. Bu ya. Apa yang sudah direncanakan di awal tadi itu sudah sesuai dengan indikator-indikator yang ada di alur cerita itu. Apalagi tadi pada saat Bu Latifah menyampaikan rencana aksinya, Iya, itu iya. terlihat jelas sekali Iya. di sana ya, Bu, bahwa beliau akan
melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian juga akan dilaksanakan di luar ruangan. Iya, ya. betul. Iya, tadi juga selain tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, tanggung jawabnya tadi berupa komitmen juga Iya. itu sudah dikatakan oleh beliau ya. Bu, Iya, ya. betul. Nah, dari semua proses itu ada nggak yang mau Ibu lebih tingkatkan lagi? Dari kompetensi Saya tadi yang ingin sudah lebih dilakukan? meningkatkan kompetensi saya dalam memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu, ya, karena Iya. itu memang satu hal yang sangat penting gitu di dalam proses coaching, karena dengan menggiring melalui pertanyaan berbobot itu nanti coach yang menemukan sendiri solusi dari permasalahannya gitu, Bu. Oke, saya juga sangat setuju sekali Bu. Dengan pertanyaan itu bisa menggali Iya. rekan-rekan maupun murid kita untuk bernalar kritis Iya. gitu ya Bu ya. Betul, Ibu. Oke Bu, mangga silakan dilanjutkan apa yang sudah baik ini dan terus ditingkatkan, dan mudah-mudahan kita kedepannya bisa lebih baik lagi semua ya Bu ya. Amin. Mudah-mudahan selalu diberi kemudahan. Amin ya Iya. Allah. Terima kasih. Sama-sama Ibu, terima kasih. Assalamualaikum. kawan belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Waalaikumsalam Bu Isti. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik Bu. Dengar-dengar hari ini Ibu mau praktek coaching ya? Benar Bu, Iya. dengan Bu Nur. Coaching tentang apa nih Bu? Tentang ini Bu, tentang kasus di kelasnya Bu Noy. Hmm. Anaknya sebagian besar itu malas mengumpulkan Iya. tugas dan kayaknya fokus belajarnya kurang Bu. Iya, iya. Nah, saya izin nanti menjadi observer ya dalam Iya, Bu. proses coaching yang Ibu lakukan. Iya. Nah, rubrik penilaian yang sudah Ibu siapkan seperti apa nanti? Rubrik yang sudah saya siapkan seperti alur Tirta ya Bu ya. Sudah ada rencana aksi, Iya. ada tujuan, Iya. terus ada komitmen, Iya. terus Iya. kapan dilaksanakannya gitu. Baik. Nah, dari kompetensi coaching yang ada, kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan mungkin di ini ya Bu ya, bagaimana saya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ya. gitu Bu. Terus bagaimana saya bisa memberikan solusi atas masalah Bu Nur Ya. gitu Bu. Oke, baik. Nah, dalam proses coaching ini, mana kompetensi spesifik yang ingin diobservasi? Mungkin yang paling spesifik ya Bu ya, bagaimana saya bisa memberikan pertanyaan yang menuntun Bu Nur itu Ya. menemukan solusi dari masalahnya Ibu. Ya, baik. Silahkan dimulai. Nanti saya mohon izin mengamati dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan ya pada Amin. praktik coaching Ibu dan teman Ibu. Ya. Baik. Terima kasih ya Bu Isti. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti. Assalamualaikum Bu Latifah. Waalaikumsalam. Mohon Bu. maaf ganggu waktunya Bu. Iya, nggak apa-apa Bu. Mangga Bu duduk. Iya, terima kasih. Ada apa ya Bu Nur? Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, saya pengen cerita tentang perasaan saya akhir-akhir ini Bu. Oh boleh Bu, silahkan Bu. Mana tahu saya bisa bantu ya Bu. Gini Bu, akhir ini saya merasa kok murid-murid saya kurang antusias ya Bu. Terus kalau saya lihat dari catatan nilai saya pun kurang dari 50% Bu, anak-anak yang ngumpulin tugas. Oh begitu Bu. Kalau saya boleh tahu ya Bu, apa tujuan Ibu sesudah kita mengobrol ini? Saya mengharapkan dari diskusi kita hari ini bisa ditemukan satu solusi dari permasalahan saya ini Bu Latifah. Oh iya benar Bu. Kalau saya boleh tahu ya Bu ya, kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan agar ini anak bisa antusias Bu? Ya kalau selama ini kan anak-anak terkesannya kayak bete gitu Bu ya, kalau kata anak-anak sekarang mungkin kan itu disebabkan karena pembelajaran yang saya berikan itu terlalu monoton. Nah kalau menurut saya kayaknya sih biar anak nggak bosen, saya harus memberikan pembelajaran yang bervariasi. Kayaknya seperti itu Bu. Setuju, benar sekali Bu Nur. Terus apakah Ibu mempunyai tujuan spesifik gitu Bu? Agar si anak ini lebih mungkin dia lebih antusias, hasil belajarnya meningkat.
Rencana saya sih Bu, ke depannya saya mau menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian saya juga mau menggunakan model pembelajaran yang bervariasi juga gitu Bu. Karena selama ini kan memang saya kurang memberdayakan anak ya, jadi kayaknya saya yang lebih dominan. Saya tidak memberikan anak-anak kesempatan untuk aktif dan berbicara. Jadi kedepannya rencana saya seperti itu Bu, saya mau mencoba menerapkan pembelajaran yang bervariasi seperti itu Bu. Benar sekali Bu Nur. Kira-kira kapan nih Ibu akan memulai rencana Ibu tersebut? Saya merencanakan pada pertemuan berikutnya ya Bu ya, karena memang kan ini sudah mau di akhir, kita sudah lewat dari tengah semester. Jadi mau tidak mau saya harus segera mengaplikasikannya ke dalam pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Iya, saya sangat setuju dengan lebih cepat lebih bagus ya Bu Nur ya. Sekarang saya mau tanya Bu Nur, bagaimana perasaan Ibu sesudah mengungkapkan kegalauan Ibu ke saya? Saya sedikit lebih lega ya Bu ya, karena yang tadinya saya bingung harus dengan seperti apa nih untuk meningkatkan antusias belajar murid, untuk kembali membangkitkan lagi motivasi anak biar mereka aktif untuk segera mengumpulkan tugas-tugas yang saya berikan. Nah setelah kita diskusi hari ini mulai terbuka Bu sedikit demi sedikit. Jadi saya sekarang sudah mulai ada gambaran harus seperti apa pembelajaran saya nantinya biar tidak bikin anak-anak bosan gitu Bu. Alhamdulillah kalau seperti itu Ibu. Mudah-mudahan Ibu juga bisa membuat menerapkan hal tersebut dengan secepat mungkin. Amin. Terima kasih Ibu. Iya, saya sama-sama Ibu. Mohon maaf ya Bu ya udah ganggu. Iya, nggak apa-apa waktunya. Ibu. Saya juga mohon maaf bila ada kurangnya ya Bu ya. Assalamualaikum Bu, ketemu lagi. Iya, waalaikumsalam. Benar Bu Isti. Nah, saya tadi sudah mengamati proses coaching yang Ibu lakukan. Gimana nih perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah Bu, saya merasa ikut senang ya Bu ya, bisa membantu Bu Nur menyelesaikan masalahnya. Ya, alhamdulillah. Nah, izin menyampaikan ya hasil dari pengamatan saya. Boleh Bu. Tadi di awal ya Ibu dalam rubrik penilaian adalah alur tirta ya yang diterapkan di dalam proses percakapan gitu. Nah, alhamdulillah luar biasa. Tadi saya sudah melihat bagaimana di situ Ibu menggali tujuan dari coaching, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi juga ya tadi ya yang luar biasa dari coaching, kemudian tanggung jawab ya atau komitmen yang akan dilakukan gitu. Nah, terkait hal yang nantinya ingin Ibu kembangkan lagi nih, kompetensi dalam coaching, apa nih kompetensinya? Mungkin ya Bu yang ingin saya kembangkan, saya ingin apa sih Bu, lebih meningkatkan kualitas bertanya saya Bu, gitu. Agar bobot pertanyaan itu bisa menuntun coaching menjawab menyelesaikan masalahnya seperti itu Bu. Iya. Tadi saya juga sudah melihat Ibu sudah luar biasa tadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot bisa menggali fakta ya, data-data yang dimiliki oleh coach sendiri gitu sehingga dia berhasil untuk menemukan solusinya sendiri dari masalahnya gitu. Nah, tadi saya juga sudah melihat Ibu juga sudah mendengar aktif gitu ya, dan kehadirannya pun juga sudah penuh gitu ya, fokus kepada coaching. Selamat Ibu, ini luar biasa sekali ya, terus dikembangkan kemampuan coachingnya sehingga bermanfaat buat Ibu, rekan, dan murid pastinya, dan buat sekolah umumnya ya. Sampai ketemu lagi ya di lain kesempatan ya. Terima kasih banyak Sama-sama. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, belajar bergerak.